dalam metode dalam materi yang lain. Ya, sebelum kita masuk materinya, ada yang bisa pimpin doa sini? Oke, ayo, sini aja. Kita doa dulu. Doa bersama. Oke, untuk lebih bersemangat berenergi pada pagi hari ini, yang moodnya baik, coba tangannya sambil telunjuk seperti ini. Yang moodnya baik, bahagia. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau yang biasa-biasa saja seperti ini aja. Bapak saya biasa-biasa saja pagi hari ini. Juga biasa-biasa saja. Oh, biasa-biasa saja. Oke, yang kurang semangat seperti ini, yang kurang semangat. Oke, jadi yang tangannya masih seperti ini, yang mendatar tangannya ke bawah, ya. Kita mulai harus bersemangat karena materi kita akan memberi kita satu energi baru. Ya, sebelum Aliratul Baliza, Anissa, Arsa, Asifa, Degi, Dicawani, Rokin, Faira, Sakit, Nabila, Sifa, Sakit, Raka, Hadir, Revansa. Kita doakan mudah-mudahan kalau kita mengambil ya, dan kedepannya kita bisa. Kita masuk kepada materi kita. Ya, nanti akan Bapak akan menampilkan sebuah film pendek yang akan kita berikan. Pernah tak kita merasa sudah belajar siang malam, tapi tidak ada yang menangkap pikiran kita? Pernah? Pernahkah kita kalau belajar itu, kalau praktek baru bisa simpan? Nah, jadi Bapak akan menanyakan sebuah pilihan nanti, tonton dengan serius, kemudian apa yang bisa diambil dari pelajaran itu? Ya, oke, Bapak akan mulai menonton film pendeknya. Dia akan Bapak tanya satu-satu apa refleksinya. Ya. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan. Pendidik dan tulus, gunakan 7 jurus dari potensi, kelola emosi, temukan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus beda hebat bersamamu. Nah, dari film pendek tersebut, aku mau tanya satu-satu. Apa yang dapat ditangkap maknanya? Apa refleksinya? Oke, Anissa, kita coba Anissa.
Kalisa, coba apa refleksinya? Punya kasih sayang dan bahwa setiap anak memiliki potensi yang baik pada bidangnya masing-masing. Iya, bagus. Memiliki potensi yang baik pada bidangnya masing-masing. Oke, Alila. Mengajarkan bahwa potensi seorang anak untuk berbeda dan setiap anak memiliki potensi yang bersembunyi yang dapat dikembangkan jika diberi kesempatan dan dukungan yang tepat. Oh, kalau bisa didukung ya. Aidil, apa refleksinya? Seorang memiliki bakat dan bidangnya masing-masing. Kita tidak boleh menilai seseorang dari satu bidang saja. Tidak boleh menilai orang dari satu bidang saja ya. Oke, Fairan. Oke, Dica, apa refleksinya? Setiap orang mempunyai kelebihan masing-masing. Jangan memaksa jika memang orang itu tidak bisa. Setiap orang mempunyai kelebihan masing-masing ya. Fatin, apa refleksinya? Mengajarkan pada kita agar tidak dalam mendidik dan mendidik anak dan mengungkapkan tentang bagaimana potensi diri dan bakat anak. Dengan potensi dan bakat anak. Coba Arsal terakhir. Mengungkapkan tentang bagaimana menggali potensi diri dan bakat anak. Oh, menggali potensi dan bakat. Oke. Jadi yang kita tangkap tadi apa yang sudah disebutkan oleh kawan-kawannya bagus. Ya, jadi kita sudah paham, sudah mengerti tentang makna dan tujuan. Bapak akan menerangkan, jadi hari ini Bapak menerangkan gaya belajar kita masing-masing. Ya, jadi saat ini baru kita belajar. Terangkan dulu, apa itu gaya belajar? Belajar cara belajar. Jadi gaya belajar itu adalah cara termudah dan tercepat seseorang dalam menyerap informasi dan belajar. Betul ya? Ya, kalau Anissa kalau belajar bagaimana? Cara yang mudah. Kalau belajar misalnya, kita bagaimana cara Anissa supaya mudah belajar? Bagaimana caranya? Apakah praktek? Bagaimana? Praktek. Oke. Jadi cara belajar, gaya belajar adalah cara termudah dan tercepat seseorang dalam menyerap informasi dan belajar. Ya, jadi itu gaya kita. Kalau misalnya saya belajar kalau sambil nyanyi, mudah menyerap, itu gaya belajar kita. Saya belajar sambil membaca keras-keras. Kalau tidak baca keras-keras, susah nyimpannya di otak saya. Berarti itu gaya belajar kita. Ya, saya kalau tidak praktek susah menangkapnya. Berarti harus praktek. Itu disebut dengan gaya belajar. Ya. Kemudian ada 3, ya. Sebagian tadi ada yang mengatakan 4, tapi kita secara umum ada 3. Ada yang istilah pertama yang visual. Visual ini yang berhubungan dengan penglihatan. Ya. Yang kedua auditori, berurusan dengan berkenaan dengan telinga kita. Yang ketiga kinestetik ini fisik ya. Belajar itu harus fisik gitu. Harus praktek langsung ya. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, pendidik dan tulus, gunakan 7 jurus, dari potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Kalau tidak ada, kita coba tes ambil. Silakan ambil HP-nya, ambil.
buka web Aku Pintar, cari gaya belajar. Silakan diisi menurut keadaan kita masing-masing. Boleh mulai sudah dapat webnya. Silakan. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, pendidik dan tulus, gunakan 7 jurus, dari potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi. Sudah semuanya? Oke. Pak tanya dulu. Tunduk tangan. Yang visual, tunduk tangan. Yang visual, cara belajar yang visual. Bapak itu. Dapat tunduk tangan yang visual. Benar. Visual. 1, 2. Yang paling tinggi persentasenya ya. Yang persentasenya. Glory. Nah, yang visual dulu, kita kan yang visual yang tinggi. Anissa 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, yang visual paling tinggi ya, berarti 6. Yang auditori yang paling tinggi. Oh, ini banyak itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yang kinestetik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Ya, berarti ada yang dua gitu ya, kinestetik dengan auditori atau visual dengan auditori ya, kecerdasannya atau ya. Berarti dua daya belajarnya yang bisa. Ya, kalau persentasenya bersama, berarti daya pelajarannya kita 2. Bahkan ada yang 3. Ya. Kalau persentasenya bersama, ada yang 83, 83, 83. Berarti sama semuanya. Ya. Bagus seperti itu. Ada yang satu aja yang paling menonjol. Kinestetiknya 90, tapi auditori dengan visualnya 50, berarti kinestetik dia itu. Ya. Kalau misalnya kinestetiknya 90, visualnya 80, berarti agak mendekati. Berarti bisa juga dipakai dengan auditori atau visual. Sudah, selesai dulu. Nah, itulah IP dan daya belajar kita. Ya, jadi sebenarnya Bapak dan Ibu guru semuanya harus tahu. Ya, Bapak harus tahu IP belajar dari asal supaya ketika Bapak menjelaskan, dia ini yang diinginkannya gitu. Ya, Alila, itu belajar bisa kinestetik, wah berarti Alila ini itu belajar seperti ini gitu. Gitu. Ya, Anissa juga seperti itu. Kan kita berbeda-beda, ya. Jadi tidak boleh kita menjudge seseorang itu, oh dia ini tidak tahu apa-apa, dia ini bodoh di bahasa Inggris, tidak bisa dia. Tapi di bidang lain dia punya kelebihan. Ya, itu mesti kita tahu gaya belajar kita. Ya, kalau kita mengetahui gaya belajar kita, ya 1 jam kita belajar itu lebih efektif daripada 3 jam kita belajar biasa. Kalau kita tahu gaya belajar kita.